Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita tentang pilihan pekerjaan ya. Nah tentunya ya teman-teman, di setiap kita menginginkan suatu pekerjaan yang layak bagi kita dan nyaman. Nah tetapi kan teman-teman, setelah kita banyak waktu mencari suatu pekerjaan, diurutkan dulu dari mulai kita masih di bangku sekolah, kuliah kan seperti itu, dan ingin mencari pekerjaan yang secara hakikinya adalah suatu kewajiban bagi kita karena untuk mencukupi kebutuhan hidup kita ataupun di keluarga kan seperti itu. Tetapi ya teman, tidak semudah apa yang kita inginkan dan tidak semudah apa yang kita bayangkan, karena kadang apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan yang kita dapatkan. Nah contohnya gini ya teman, saya sendiri dulu ya teman. Saya sendiri itu adalah berjuang, artinya berusaha untuk sekolah, kuliah, dan akhirnya ingin menjadi seorang pegawai kan seperti itu. Tapi ternyata setelah saya mendaftar, kemudian saya juga pernah mendaftarkan menjadi CPNS dan bekerja di berbagai hal ya, artinya di perusahaan-perusahaan kecil seperti itu, dan ternyata kembali lagi pada berdagang dan sebagainya. Mungkin itu salah satu yang menjadikan saya juga lebih rileks juga. Ternyata usaha sendiri juga itu lebih enjoy, kita nikmati karena waktu-waktunya itu lebih banyak ketimbang kita ikut dengan orang lain. Ya awalnya tentunya teman, kita harus belajar dulu bagaimana dulunya kita ketika kita ikut orang lain, di situ kita mempelajarinya. Oh ternyata ada perbandingan-perbandingan yang sangat signifikan ketika belajar ikut orang lain, kemudian kita berdiri sendiri kan seperti itu. Tapi semuanya kan namanya manusia teman-teman, pasti ada kendala dan rintangannya, dan kemudian setelah kita bisa berjalan, kadang keinginan kita itu selalu lebih ya. Nah disitulah kita menjadi suatu kekurangan kita sendiri, tidak kurang mensyukuri apa yang kita miliki, sehingga kita itu kadang tidak hati-hati dan hanya terjerumus dalam suatu hal permasalahan yang tidak kunjung selesai kan. Nah jadi buat teman-teman semua yang saat ini ya bertanya tentang pekerjaan, saat ini yang masih bergelut mencari pekerjaan, sebenarnya hal itu tidak terlalu rumit ya kalau kita mau berusaha dengan apapun adanya. Artinya kita tidak harus memilah-milah ya, artinya memilih saya harus bekerja di suatu perusahaan yang bonafit, saya harus bekerja di lembaga yang secara face-nya itu meyakinkan seperti itu. Kenapa kita tidak berusaha sendiri ya dengan hal kecil apapun? Apa karena kita malu ya teman? Apa karena kita malu kita punya pendidikan yang tinggi kan seperti itu? Kita pernah kuliah, bahkan kebanyakan orang-orang zaman sekarang itu, bahkan bukan hanya kita ya, orang-orang tua kita juga ketika mensekolahkan anaknya, menguliahkan anaknya, itu punya harapan besar untuk menjadi seorang pekerja. Nah itu mindset yang harus kita bangun, karena kita sendiri sudah merasakan, mungkin beberapa teman-teman kita ya, setelah mereka bekerja di salah satu perusahaan yang bonafit, saya tidak memojokkan suatu hal ataupun teman-teman. Saya juga ada teman-teman yang satu angkatan dengan saya, mereka sudah bekerja ya di salah satu perusahaan-perusahaan, baik itu perkebunan, pertanian, yang sangat-sangat ya dikatakan itu adalah perusahaan yang bonafit ya. Tetapi kan di situ kita tidak bisa teman-teman, karena zaman sekarang itu kan sistem kerja itu kan tidak seperti dulu ya. Oke, kalau kita menjadi PNS, kita hidup sudah ditanggung. Tapi kalau kita hanya bekerja sebagai buruh ataupun bekerja di salah satu instansi perusahaan sistem kontrak, itu akan sangat menyakitkan kita sendiri kalau kita tidak siap-siap untuk menjemput atau mempersiapkan diri ketika kita nanti sudah tidak bekerja. Karena tanggungan kita semakin lama itu ternyata semakin besar ya teman. Setelah kita sekolah, kuliah, kemudian bekerja, kita punya keluarga seperti itu. Jadi intinya ketika teman-teman bertanya tentang pekerjaan ya, pekerjaan yang paling mudah itu sebenarnya kita usaha sendiri. Nah di situ tinggal kemauan dari teman-teman semua, bagaimana teman-teman bisa menyikapi itu dan bisa mengambil keputusan. Jangan pernah ragu ya. Saya sendiri ya teman-teman, saya berjualan sejak zaman masih sekolah, kemudian di kuliah ya. Jadi di bangku kuliah itu memang sangat aktif sekali untuk jualan ini teman-teman ya. Jadi sampai sekarang pun saya akhirnya masih berjualan ya teman sore itu, walaupun secara hati kadang kita itu menolak apa yang
kita lakukan sekarang, karena kita berpikir kan secara sosial kadang seperti itu, apalagi dilihat orang-orang di sekitar kita itu adalah sekolah yang percuma kan seperti itu. Tapi itu anggapannya itu jangan kita hiraukan teman-teman, karena disinilah letak kita mencari suatu pekerjaan itu yang hakikinya baku pada kita bisa menciptakan pekerjaan sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Kita sudah cukup bangga dengan apa yang kita miliki, bangga dengan apa yang kita hasilkan. Jadi 1.000, 2.000, 100.000, 1 juta hasil kita itu hasil karya kita sendiri. Jadi kita tidak pernah tergantung pada orang lain. Nah, caranya bagaimana teman-teman? Nah, ketika kita di sekolah itulah kita mulai belajar bahwa sekolah dengan sistem pendidikan kita harus punya motivasi jangan untuk bekerja kan seperti itu. Tapi kebanyakan kan memang kita didorong sekolah kuliah itu sudah masa kita sudah menuju untuk kita itu bekerja. Nah, jadi disitulah letak kelalaian kita ketika kita tidak mendapatkan suatu pekerjaan yang layak buat kita down kan seperti itu. Tapi kalau sebenarnya teman-teman sekolah kuliah kemudian punya pemikiran bahwa itu hanya sebagai mencari sebagai relasi ataupun pengalaman, jadi membentuk jiwa kita, mental kita, dan mempersiapkan diri kita untuk bangkit menciptakan suatu peluang pekerjaan sendiri ataupun usaha sendiri. Nah, disitulah teman-teman akan siap ketika lulus sekolah nanti, ketika lulus kuliah. Disitulah teman-teman siap. Syukur-syukur kalau pas teman-teman setelah lulus kita bisa masuk CPNS dan lolos PNS, itu yang menjadi banyak impian zaman sekarang. Tapi kalau menurut saya lebih baik kita usaha. Tanpa modal pun kita masih bisa ya teman-teman. Jangan takut hanya bicara karena modal kita tidak bisa melakukan apa-apa, tidak seperti itu. Saya juga awalnya tidak bisa melakukan apa-apa, tidak punya modal, tapi dengan tekad dan keseriusan itu seperti itu teman. Bahkan bisa membiayai kuliah kan seperti itu, bahkan sampai sekarang juga punya usaha kan seperti itu. Nah, itulah salah satu hal yang menjadi dorongan kita, semangat kita ketika kita diawali dari proses belajar kita dulu. Jadi belajar kita itu jangan melulu kita memikirkan dari lulus sekolah, dari lulus kuliah nanti kita sudah siap untuk bekerja di mana, siap bekerja di mana. Nah, itu melulu bahasan. Nah, itu tidak akan menyelesaikan pemikiran kita. Jadi ketika kita tidak diterima di suatu perusahaan, tidak bekerja di suatu instansi ataupun perusahaan-perusahaan bonafit, kita menjadi suatu hal yang dilema kan seperti itu. Tidak teman-teman. Jadi jalan utama harus bekerja sendiri atau menciptakan peluang pekerjaan. Bahkan syukur-syukur kita itu bisa membantu negara ini. Artinya kita menciptakan suatu usaha, kita punya karyawan dan mengurangi suatu pengangguran. Ataupun kita bisa memberikan mitra-mitra kepada teman-teman kita semua, saudara-saudara kita semua. Jadi orang banyak, jadi kita bermanfaat buat masyarakat ini. Nah, jadi intinya teman-teman ya, jangan pernah takut untuk tidak bekerja. Satu langkah yang paling tepat adalah kita usaha sendiri dan persiapkan sejak dini. Nah, karena itu hal yang paling mudah yang harus kita lakukan. Jadi berpikirnya dari awal ya teman. Jangan kita sudah jauh dulu baru tidak punya pekerjaan dulu baru kita berpikir untuk usaha. Tadi sebaliknya, ketika teman-teman masih di bangku sekolah kuliah itu sudah dipikirkan kalau bisa menciptakan pekerjaan sendiri, sehingga kalau tidak bekerja di salah satu perusahaan yang munafik, kita sudah siap dengan usaha kita sendiri. Oke teman-teman, terima kasih sharing kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.